Kembali lagi di Ruang Zaki, kita akan ngobrol soal Kresna Life sekarang. Ini satu isu soal asuransi yang tidak kalah serunya, dan lagi-lagi kita dengan Pak Irfan. Pak Irfan, Kresna Life ini perjalanannya cukup berliku namanya di pengadilan ini ya. Kalau sama Pak Benny Wulur juga seru sekali kalau dengar ceritanya. Ya. Bagaimana kira-kira Pak Irfan? Ya, Kresna Life ini menarik karena mula pertama Kresna Life ini dikenakan pembatasan kegiatan usaha atau PKU oleh OJK. Terus kemudian sejumlah nasabah mengajukan PKPU karena mereka menganggap bahwa Kresna Life ini sebetulnya punya etikat baik, punya kemampuan untuk membayar, namun karena di PKU kan akibatnya mereka tidak bisa berbisnis sehingga cash flow-nya terganggu. Itu yang menjadi alasan kenapa mereka tidak bisa membayar kepada nasabah, karena di PKU kan, di pembatasan kegiatan usaha. Itu bahkan sampai PKU 1, PKU 2, sampai PKU 1, PKU 2 kemudian oleh nasabah di PKPU kan, karena mereka tidak sanggup membayar nasabah sehingga di PKPU kan. Namun PKPU yang diajukan oleh pengacara waktu itu Benny Wulur itu menarik karena menurut tafsirnya Undang-Undang OJK maupun Undang-Undang Asuransi, PKPU maupun pilot itu harus sepersetujuan OJK. Tapi mereka melakukan PKPU dan lolos. Ini yang menarik. Lolos itu bukan karena diizinkan OJK, tapi karena OJK sebagai lembaga negara pemerintahan yang digunakan oleh Benny Wulur itu adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa semua permintaan pada lembaga pemerintah itu harus dijawab 10 hari. Kalau tidak dijawab 10 hari artinya mereka setuju. Nah, undang-undang itu yang digunakan oleh Benny Wulur, pengacara itu, mereka menggunakan kekosongan hukum bahwa dalam 10 hari kalau tidak dijawab oleh lembaga pemerintah dianggap setuju. Itulah yang digunakan oleh pengacara waktu itu untuk meloloskan permohonan PKPU ini. Sehingga akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri PKPU. Pengadilan Niaga PKPU itu disetujui karena pasal undang-undang pemerintahan itu yang 10 hari itu, sehingga dikabulkanlah oleh Pengadilan Niaga. Namun PKPU yang diajukan oleh Kresna Life ini kemudian dimintakan kasasi oleh sekelompok nasabah yang lain, dan kasasi itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung, mengajukan kasasi terhadap PKPU itu. Nah, di sini terjadi lagi masalah. PKPU itu sebetulnya menurut undang-undang PKPU-nya tidak bisa diajukan banding, ya kan? Tapi diloloskan oleh Mahkamah Agung. Kemudian oleh Mahkamah Agung perkara itu dibatalkan sehingga Kresna Life kembali seperti sebelum PKPU. Baik PKPU maupun kasasinya itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, sehingga disitulah kemudian Kresna Life seperti keadaan semula sebelum PKPU. Nah, kemudian Kresna Life itu sebelum CIU ya, sebelum cabut izin usaha. Setelah cabut izin usaha, diajukanlah lagi PKPU yang kita waktu itu jadi saksi ahli. Itu Wanarta atau Kresna Life? Kita Wanarta. Oh, Wanarta ya. Oke, itu Wanarta ya. Sehingga Kresna Life itu diajukan lagi PKPU oleh Benny Wulur, tapi hasilnya sampai sekarang kita belum tahu apakah itu dipenuhi atau tidak. Sehingga yang menjadi pertanyaan sekarang, PKPU tidak dilakukan, tapi yang sedang berproses di PT UN bahkan Kresna Life itu mengajukan ke PT UN karena dicabut izin usaha itu. Jadi bukan PKPU tapi PT UN. Jadi salah saya tadi mengatakan bahwa Kresna Life bukan diajukan PKPU tapi diajukan gugatan ke PT UN karena OJK mencabut izin usaha Kresna Life itu. Karena apa? Dalilnya bahwa OJK mempunyai banyak kewenangan sebagai lembaga negara tapi tidak dilakukan. Ketika produk itu dianggap bermasalah, mereka tidak pernah menegur atau minta menghentikan produk itu. Kedua, mereka tidak pernah melakukan gugatan terhadap pihak yang dianggap bersalah tadi. Kewenangan untuk melakukan gugatan pada pihak yang dianggap salah untuk melindungi konsumen. Kemudian mereka juga tidak minta pemegang saham pengendali bertanggung jawab terhadap
kerugiannya nasabah pada waktu itu. Sehingga baru sekarang OJK menggunakan Undang-Undang P2SK, yaitu agar si pemegang saham pengendali itu membayar ganti rugi kepada nasabah yang dikategorikan sebagai perintah tertulis. Perintah tertulis itu ada sanksi pidananya di Undang-Undang OJK. Kalau pihak Krishna Life tidak mengindahkan atau menjalankan perintah tertulis OJK itu bisa dipidana. Tapi yang penting di sini mereka sudah mulai berani menggunakan pasal tentang restoratif justice di dalam Undang-Undang P2SK bahwa Krishna Life harus membayar ganti rugi. Dan itu sampai di situ kita belum lihat lagi perkembangan. Jadi intinya Krishna Life itu dicabut izin usaha sama dengan Wanata Life, tapi bedanya Wanata Life tim likuidasi dibentuk oleh pemegang saham yang raib, yang kabur, yang masuk DPO. Tapi kalau Krishna Life tim likuidasinya dibentuk antara pemegang polis dan pemegang saham yang sebetulnya pemegang sahamnya masih mau bekerja sama. Tapi mereka kemudian menggugat OJK karena dianggap OJK lalai menjalankan fungsinya. Ya, gugatan itu di PT UN saat ini. Setelah PKPU gagal yang lalu. Itu nilai kerugiannya berapa Pak Irfan kalau untuk Krishna Life itu kira-kira? Krishna Life itu ya sekitar 3,5 triliun. Oh, masih di bawah Wanarta lah ya? Masih di bawah Wanarta. Yeah. Tapi sampai sekarang tim likuidasinya itu juga belum kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi di antara saat mereka berstatus PKPU itu sebelum CIU, Krishna Life itu pernah menawarkan subordinate loan. Jadi utang-utang kepada pemegang polis itu dijadikan penyertaan saham. Jadi mereka tidak menebus polisnya, tapi beralih menjadi subordinate loan, jadi sebagai pinjaman. Nah, akibat dari itu kedudukan kreditur di dalam undang-undang asuransi yang mengatakan bahwa pemegang polis sebagai kreditur preference dengan beralih menjadi subordinate loan itu menjadi kreditur biasa, kreditur konkuren, bukan lagi kreditur preference seperti undang-undang asuransi. Nah, itu kelemahan dari subordinate loan. Tapi sebagian besar nasabah waktu itu sudah menyetujui daripada mereka tidak dapat sama sekali tidak dapat apa-apa, tapi juga mereka tidak dapat cash, hanya mendapatkan penyertaan saham. Dan waktu itu persoalannya secara administratif banyak nasabah yang tidak mengetahui cara bagaimana memindahkan itu dari status pemegang polis menjadi subordinate itu menjadi pinjaman kepada Krishna. Itu sehingga berlarut-larut oleh OJK, mereka tidak bisa menunggu lagi waktu, akhirnya dicabut izin usaha itu. Dan dari cabut izin usaha itu kemudian Krishna Life berdalih, karena saya dicabut, saya nggak bisa cari uang. Jadi seperti chicken egg situation, seperti mana telur ayam aja gitu. Krishna Life bilang saya dicabut sehingga tidak berusaha, sedangkan OJK beranggapan ya kalian tidak bisa dapat premi ya saya cabut gitu. Sedangkan menurut Krishna Life karena dicabut itu saya nggak bisa dapat premi ya, itu jadi telur dan ayam situasinya. Ini di buku Pak Irfan juga dijelaskan ya soal Krishna Life itu ya. Jadi ada di IPB Press tuh buku yang ditulis oleh Pak Irfan tentang Krishna Life ya. Kasus ini secara runtut seperti apa gitu bagi teman-teman yang memang punya curiosity untuk mempelajari tentang perjalanan sengketa asuransi yang terjadi pada kasus Krishna Life. Kita akan nanti bahas lagi yang dalam kasus-kasus lainnya Pak Irfan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.